Oke, ini percobaan untuk merekam proses pembuatan aplikasi Android menggunakan Android Studio. Jadi kalau Android kita udah tahu semua, Android Studio itu aplikasi yang bisa kita pakai untuk membuat aplikasi Android. Oke. Ada yang baru lagi, Jetpack Compose. Seru juga nih, harus coba juga. Nih, Jetpack Compose Android Toolkit building US. Wow. Jadi kita bisa bikin secara cepat. Oke, saya nggak akan masuk terlalu banyak. Saya akan pakai Android Studio. Saya akan coba jalanin Android Studio-nya. Ada di user lokal Android Studio bin. Tinggal titik. Ini di Linux ya, yang tidak manusiawi. Studio Shell. Oke, ini jalanin. Dan sekarang saya akan lihat bukunya. Ini bukunya Beginner's Guide to Android Apps Development, Practical Approach for Beginner. Cuman ini pakai Android Studio versi yang lama ini. Ini sekarang saya pakai versi yang 2021.1.1. Oke. Kita akan create new project, tapi sebelum itu saya kasih lihat dulu yang akan saya lakukan. Jadi saya akan bikin Hello World. Jadi aplikasinya cuma keluar kata-kata Hello World aja di Android Studio. Oke. Langkahnya adalah harusnya gini aja, dah paling gampang diklik aja. Ini saya klik nih. Jadi langkahnya adalah create Android Studio project. Jadi bikin project dulu di Android Studio, kemudian kita setup user interface. Kita masukin komponen yang kita mau, bisa button, textbox dan sebagainya. Kemudian kita nggak akan lakukan coding karena cuma Hello World aja, nggak ada codingnya. Terus kita build, terus kita coba di handphone beneran, bukan di emulator, soal emulator berat jadinya. Kemudian nih kita akan create. Nah di sini kan welcome to Android Studio, start a new Android Studio project. Nah di sini beda banget. Welcome to Android Studio projectnya kayak gini bentuknya. Jadi saya akan create new project. Oke. Nah sekarang kita harus milih mau projectnya mau apa, wearable OS, Android TV, otomotif segala macam, atau phone, tablet. Yang paling gampang telepon atau tablet ya. Oh ini yang Compose yang tadi baru nih. Compose menarik tuh kali. Nah di sini contohnya adalah kita panjang zaman dulu ya. Ini kita akan empty activity. Oke. Activity can be defined as screen show to user with user interface. Jadi kalau ada satu layar dikasih lihat ke user itu namanya activity. Nah sekarang cuman empty, kosong, nggak ada aktivitas. Saya lihat di sini kita akan pilih yang empty activity. Ini udah dipilih. Ini ada macam-macam ya, ada full screen activity, ada Google Map apa segala macam. Next. Nah sekarang kita di sini bahasa yang dipakai Java, kemudian aplikasinya saya kasih nama tes misalnya. Oke. Kemudian bahasanya Java bisa dipilih mau Java apa Kotlin. Saya bisa dua-duanya sih sebenarnya. Terus SDK-nya saya pakai Android 5.0 Lollipop. Jadi aplikasi ini bisa jalan di 98% dari device Android yang ada di dunia hari ini. Jadi nggak ada 2% yang nggak bisa, itu yang benar-benar udah lama banget nggak bisa dipakai. Kita lihat lagi bukunya, ini udah beres. Kemudian, nah ini udah empty activity. Nah ini kalau udah di-create akan keluar seperti ini. Ada main activity, ada activity main itu layoutnya. Sekarang kita akan finish. Oke. Nih. Oke. Project.
Nah, ini tes. Oke, cuman ini layarnya nggak ada nih. Oh, ini dia layarnya udah keluar sekarang. Lagi sinkronisasi dia lama banget ya. Oke, saya tutup dulu. Nih. Jadi ini adalah program Java-nya, sederhana aja, cuman kayak gini aja. Public class-nya main activity, terus cuman ada seperti ini aja. Nah, sekarang kita lihat lagi di contekannya. Ini contekannya buku. Jadi di sini ada di sini ada apanya nih ya, foldernya ada di mana, kemudian di sini ada program Java-nya. Ini udah kita lihat. Oke, coba kita lihat foldernya. Ini foldernya bisa dibuka. Ini foldernya yang tadi, dan ini programnya agak beda. Dan di Android programmer lebih suka layar hitam rupanya. Anak saya juga layarnya hitam semua, bingung. Saya layar putih saya sih. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, yang zaman dulu putih, sekarang mah hitam. Nah, kemudian saya akan masuk ganti ke Android sini. Oh, ini kalau mau ngeliat Android ya. Yang seru adalah, nah ini Android juga. Nah, sekarang kita akan bikin user interface, adanya di activity main XML. Lokasinya di resource layout, rest to resource layout, filenya XML. Oke, ini activity main XML. Nah, ini kita bisa lihat ininya, tampilannya dia. Di sini ada banyak yang kita bisa mainkan di palette ini. Ada button, image view, recycle view, apa segala macam. Kita bisa nulis teks. Ada tombol juga macam-macam tombol. Ada checkbox, ada switch, ada apa segala macam. Widgetnya juga banyak. Ada image view, web view, calendar view, seekbar, rating bar, apa segala macam. Layoutnya juga macam-macam, ada yang vertikal, horizontal, frame layout, table layout, segala macam. Ada container buat scroll, apa segala macam juga ada, helper juga ada, Google juga ada. Di sini ada map view. Jadi kalau kita klik ke sini kita bisa lihat peta sih sebenarnya. Nah, ini kita sederhana aja, ini frame. Kalau mau kita tambahin tombol-tombol, kita bisa nambahin tombol. Misalnya kita pengen tambahin switch di mana, sini ada switchnya. Pokoknya ada switch, ngaco aja nih pokoknya. Tapi harus, ini kan cuma tampilan doang ya. Kalau programming nanti benernya kita harus kita harus rajut ini semua dengan dengan coding Java sih sebenarnya. Nah, di sini kita masukin button. Di sini misalnya ada tombol, buttonnya bisa gede banget ya. Oh, ini kecil di atas. Ini button ada di sini, button. Oke. Nah, sekarang saya pengen rubah kata-katanya. Nih. Lihat di sebelah sini sih, di atributnya dia bisa kita rubah-rubah. Di sini atributnya dia. Nah, ini teksnya adalah Hello World. Di sini saya ganti selamat datang, atau selamat aja ya, soalnya bingung selamat apa nih. Selamat pagi, siang, sore, selamat datang. Nah, semuanya selamat, pokoknya selamat dah. Nah, yang seru dari sini adalah kita harusnya bisa ngerjain macam-macam nih di sini. Oke, misal kita bisa rotate ini ya. Kita klik ini, kita bisa naikin nih. Nih, jadi X-nya bisa digeser-geser nih. Y-nya bisa digeser-geser, sama parahnya tuh. Oke, jadi bisa digeser-geser tulisannya. Lihat sebelah kanan itu, geser dia. Oke, jadi saya akan geser-geser ini. Terus setnya bisa kita geser-geser juga nih sebenarnya. Miring, segala macam. Jadi bisa kacau banget. Jadi kita bikin yang seperti ini aja. Nggak ada buat gedein font ya.
Mana yang gedein font? Kagak ada. Ya udahlah. Ini apa nih? Oh, bisa geser ke sana ke sini. Oke. Ini layout. Ini transition. Declare atribut apa? Contrast, parents, rotation, text. Oke. Oh. Ini bisa dirubah size-nya berarti. Udahlah, nggak apa-apa. Jadi kita bentuknya kayak gini, ini bisa kita rubah-rubah juga sih. Tombol kita muter mana, gampang banget sih sebenarnya sekarang aplikasi Android. Dulu mah susah, sekarang mah tinggal ditarik drag kiri kanan, geser-geser jadi. Oke, ini saya akan bikin. Kita akan bikin jadiin aplikasi. Caranya gampang. Di sini ada build, ada run. Kalau run itu biasanya kita jalankan di emulator. Ini saya akan build. Make build bundle ke APK. Jadi build jadi APK di sini. Oke. Di compile, pada dasarnya kita compile jadi APK, nanti APK-nya kita masukin ke handphone. Ini biarin dulu. Ini kita bisa lihat Gradle build running. Belum selesai. Kita harus tunggu sampai selesai dia. Nah, oke, selesai. Namanya test apps, kita locate. Dia lokasinya ada di home, Android Studio Project apa, test app, build segala macam. Ini saya akan pindahkan app debug-nya, saya move to download misalnya. Download. Oke. Biar bisa diambil sama saya. Mana tadi namanya? Ini bukan yang ini, move to trash. Mana dia? Test. Ini dia app debug. Oke. Saya rename, ini saya ganti nama dengan test. Jadi ada tes APK, ada di folder download saya. Nah, sekarang saya akan Android saya bisa diakses pakai web, tapi belum diaktifin. Saya pakai Miracast, saya start mirroring. Start now. Oke, ini dia makhluknya. Nih handphonenya. Ini kok nggak keluar? Oh, gitu. Udah. Ini harusnya reload coba. Ya, nggak keluar. Start mirroring lagi. Oke. Oh, bisa jalan nih. Nah, ini dia aplikasinya. Oke. Jadi ini handphone saya bisa diakses. Nah, sekarang gimana caranya file APK yang ada di download tadi bisa diakses sama ini? Cara paling gampang, biasanya orang pakai USB sih. Cuman pening, saya harus cari-cari kabel segala macam. Supaya saya nggak usah pakai kabel, saya akan pasang web server pakai Python aja. Nah, ini Python. Bikin HTTP server di port 8080. Oke, jadi ini saya ambil dulu. Klik kanan copy. Saya masuk ke terminal. Download. Oke, saya gedein lah biar Anda enak lihatnya. Clear. APK. Jadi filenya ini tes APK, cuman kita butuh informasi IP address-nya berapa. IP address-nya adalah 192.168.0.121. Ini IP address-nya. IP address komputer saya. Saya akan jalanin web server di sini. Paste. Nih, jadi pakai Python aja, HTTP server portnya 8080. Jadi IP-nya 192.168.0.121 port 8080, enter. Ini sudah standby. Nah, sekarang saya akan pakai ini
dia. Oke. Saya akan buka browser, masuk ke web 192 192.180.121 ini 8080. Oke. Kita nge-web. Nah, itu masuk ke web browser yang ini. Nah, ini kelihatan. Udah kelihatan nih sekarang apa file-file yang ada di situ. Saya akan cari tes APK. Mana dia tes APK? OPQ. Ini dia di bagian bawah kelihatan ada tes APK. Mana dia? Ini dia tes APK. Oke. Saya akan download. Cuma 3 klik aja kita download. Oke, ada notifikasi downloading file. Oke. Open. Do you want to install this application? Doesn't require special access. Install. Udah cuma gitu doang. Block by Play Protect. Ini dia, jadi ada proteksinya karena ini dia tahu aplikasi ini tidak lewat Play Store. Saya bilang install anyway aja. Oke, sekarang kita buka aplikasinya ya. Nih, yang saya install tadi ada button, ada selamat, tapi ininya hilang, nggak ada switchnya. Tapi buttonnya ada, tapi kalau dipencet nggak ada apa-apanya nih, buttonnya nggak bisa dipencet nih. Soalnya belum bikin program apa-apa. Paling nggak di sini kita bisa lihat betapa mudahnya bikin aplikasi Android sekarang. Jadi kalau diinget langkahnya, sebenarnya langkahnya sederhana banget sih sekarang. Ini langkahnya cuma ini aja. Bikin project, setup user interface, kasih komponen tambahan kalau butuh. Tadi iseng aja, tapi harus diprogram sebenarnya, di komponen itu harus diprogram. Sebenarnya bisa loncat aja untuk program yang sekarang, cuman langsung build, langsung download, terus jalankan. Dah, cuma gitu aja. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran betapa mudahnya untuk membuat aplikasi Android sekarang.